Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meftriningsih, NIM 2001030003 dari Prodi Ilmu Perpustakaan kelas 1 IPA. Saya mau membacakan materi dasar organisasi. Yang pertama yaitu definisi informasi. Arti khusus. Berdasarkan definisi Foskett yang sebelumnya telah dimodifikasi, definisi informasi dalam mata kuliah dasar-dasar organisasi informasi ini adalah pengetahuan yang menjadi milik bersama karena dikomunikasikan dalam bentuk rekaman atau record. Istilah lain untuk record adalah dokumen. Maka organisasi informasi dalam konteks ilmu perpustakaan, khususnya mata kuliah DDOI, adalah organisasi dokumen. Dokumen. Yang pertama, dokumen ditinjau dari segi penciptaan informasinya dapat bersifat publik atau bahan perpustakaan, semi publik atau bahan kearsipan. Yang kedua, dokumen ditinjau dari segi format penyajiannya dapat berupa yang pertama dokumen cetak, yang kedua dokumen audiovisual, yang ketiga dokumen elektronik atau digital. Yang ketiga, dokumen ditinjau dari segi kandungan informasinya dapat berupa dokumen primer, dokumen sekunder, dan dokumen tersier. Jenis-jenis pengetahuan. Semua dokumen perlu dikelola dengan baik dan sistematis, tetapi orang-orang dan lembaga-lembaga yang melakukan tugas ini tidak sama. Misalnya, dokumen yang dikelola atau diorganisasi oleh perpustakaan adalah dokumen berisi pengetahuan publik atau sosial. Untuk memahami pembagian tugas ini, perlu dipahami terlebih dahulu pembagian pengetahuan menjadi 3 jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan pribadi atau personal knowledge. Yang pertama, tersimpan dalam otak atau pikiran. Yang kedua, tidak bermanfaat bagi orang lain sebab tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, pengetahuan publik atau sosial. Itu direkam dan dipublikasikan. Yang kedua, milik bersama atau kolektif. Yang ketiga, tersedia available atau secara luas, bebas dipakai oleh semua anggota masyarakat, bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga, pengetahuan semi publik. Itu yang pertama direkam tetapi tidak dipublikasikan atau dipublikasikan secara luas. Yang kedua, hanya bermanfaat bagi kelompok khusus tertentu. Yang ketiga, tidak boleh dipakai oleh orang di luar kelompok khusus. Pengelompokan ini sulit diterapkan secara mutlak sebab ada hubungan erat dan timbal balik antara pengetahuan pribadi dan pengetahuan publik. Tugas organisasi informasi atau organisasi dokumen dilakukan oleh 3 profesi. Yang pertama, pustakawan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola dokumen berisi pengetahuan publik. Yang kedua, record manager, yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola dokumen berisi pengetahuan semi publik yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari badan usaha, lembaga, organisasi. Yang ketiga, arsiparis, yaitu mengumpulkan, menyimpan, mengelola dokumen berisi pengetahuan semi publik yang tidak lagi diperlukan untuk kegiatan sehari-hari badan usaha, lembaga, organisasi, tetapi perlu dilestarikan karena nilai historisnya. Sebuah entry katalog terdiri 3 bagian. Yang pertama, deskripsi bibliografi yang terdiri dari 8 daerah. Yang kedua yaitu tajuk atau heading. Yang ketiga, call number yang terdiri dari nomor kelas, 3 huruf pertama nama pengarang, 1 huruf pertama dari judul. Entry katalog ini merupakan wakil ringkas dokumen atau yang biasa disebut dengan kantumen bibliografi. Katalog perpustakaan adalah kumpulan cantuman bibliografi. Cantuman bibliografi tercipta lewat proses pengindeksan. Proses pengindeksan pertama yaitu pengkatalogan deskripsi atau deskriptif. Yang kedua, pengindeksan subjek. Yang pertama, pengkatalogan deskriptif. Kegiatan dalam pengkatalogan deskriptif yang pertama, membuat deskripsi bibliografi yang terdiri 8 daerah. 8 daerah tersebut adalah yang pertama, daerah judul atau pernyataan tanggung jawab. Yang kedua, daerah edisi.
Yang ketiga, daerah data khusus. Yang keempat, daerah terbitan atau distribusi. Yang kelima, daerah deskripsi fisik. Yang keenam, daerah keterangan seri. Yang ketujuh, daerah catatan. Yang kedelapan, daerah nomor standar, harga, syarat pembelian, dan pemakaian. Yang kedua yaitu menentukan tajuk-tajuk atau titik temu tidak termasuk tajuk subjek, yaitu yang pertama tajuk entry utama atau pengarang, yang kedua tajuk entry tambahan atau judul. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber ini berisi informasi yang berasal dari sumber primer dan disusun menurut sistem dan tata cara tertentu. Sumber-sumber ini merupakan pengetahuan yang diolah kembali atau dikemas ulang dalam bentuk yang lebih mudah diakses dan diserap. Sumber-sumber ini yang lebih mudah daripada sumber-sumber primer dan lebih mudah digunakan adalah yang pertama, buku rujukan, misalnya ensiklopedia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2015, ensiklopedia adalah buku atau serangkaian buku yang menghimpun keterangan atau uraian tertentu atas berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu. Sementara itu, menurut Bob, ensiklopedia adalah informasi yang lebih luas tentang beragam topik yang tersusun secara abjad. Ensiklopedia ini menjadi buku rujukan yang seringkali digunakan sebagai sarana menjelaskan makna suatu istilah atau suatu tema secara lebih rinci dibandingkan dengan menggunakan kamus. Yang kedua yaitu kamus. Bob mendefinisikan kamus adalah buku yang merekam suatu kata atau ungkapan dan mengarahkan sebenarnya suatu kata atau bahasa itu digunakan. Sedangkan menurut KBBI tahun 2015, kamus adalah buku acuan yang membuat kata atau ungkapan, biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya, yaitu helpful handbooks. Selanjutnya yaitu tabel. Tabel adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah atau besar data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Contohnya yaitu tabel signifikansi perhitungan statistik seperti ini. Dan selanjutnya yaitu kumpulan formula. Kumpulan formula adalah buku yang berisi kumpulan sebagai rumus dalam satu bidang tertentu yang biasanya digunakan sebagai rujukan dan menentukan rumus-rumus. Sumber-sumber yang lebih mudah daripada sumber-sumber primer dan lebih mudah digunakan selanjutnya yaitu treatise. Mendefinisikan treatise sebagai karya yang memuat tentang karangan yang menjelaskan atau membahas suatu masalah tertentu secara mendalam. Contohnya yaitu The Second Treatise of Government. Yang ketiga yaitu monograf. Kemala Publisher tahun 2015 mendeskripsikan bahwa monograf merupakan sebutan lain untuk buku dan digunakan untuk membedakan terbitan tersebut dengan terbitan berseri. Monograf berisi satu topik atau sejumlah topik atau subjek yang berkaitan dan biasanya ditulis oleh satu orang. Selain itu, monograf merupakan terbitan tunggal yang selesai dalam satu jilid dan tidak berkelanjutan. Dalam ilmu perpustakaan, definisi monograf adalah terbitan yang bukan terbitan berseri yang lengkap dalam satu volume atau sejumlah volume yang sudah ditentukan sebelumnya. Monograf dikategorikan sebagai sumber sekunder dengan asumsi bahwa naskah yang dimuat di dalamnya merupakan rangkaian sitasi-sitasi dari berbagai sumber primer yang digunakan sebagai referensi untuk membahas tentang suatu objek. Contohnya itu monograf model-model allometric seperti ini. Selanjutnya itu yang keempat, buku teks. Secara definisi, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar
yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu buat maksud dan tujuan-tujuan instruksional yang diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakaiannya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Contoh buku tentang pelajaran tematik terpadu. Selain mengemas ulang dari informasi dari literatur primer, banyak di antara sumber-sumber ini juga berfungsi sebagai pemandu ke dokumen asli atau primer. Dengan perkataan lain, sumber-sumber ini tidak saja berguna sebagai tempat penyimpanan fakta-fakta yang sudah diolah, tetapi sebagai kunci bibliografi ke sumber primer. Materi selanjutnya yaitu organisasi informasi. Informasi adalah pengetahuan yang menjadi milik bersama karena dikomunikasikan. Menurut Foskett, informasi adalah pengetahuan yang menjadi milik bersama karena dikomunikasikan. Jadi, informasi adalah pengetahuan yang menjadi milik bersama karena dikomunikasikan dalam bentuk dokumen atau rekaman atau record. Informasi mencakup pengetahuan apapun yang terekam dalam buku, artikel majalah, film, video, ataupun pengetahuan yang disampaikan secara lisan dalam suatu percakapan, ceramah, dan pidato. Jenis dokumen di perpustakaan, yaitu buku, majalah, surat kabar, disertai laporan. Karya mencetak atau karya rekam, yaitu piringan hitam, rekaman audio, kaset, dan video. Bentuk mikro, yaitu mikrofilm, mikrofiche, dan mikroopaque. Media elektronik yaitu disket, CD-ROM, pita magnetik, cartridge, flash disk. Materi perpustakaan yang diasosiasikan dengan komputer yaitu e-book. Pembagian pengetahuan ada 3 macam. Yang pertama pengetahuan pribadi, yang kedua pengetahuan publik, dan yang ketiga pengetahuan semi publik. Pengetahuan pribadi, pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran seseorang. Materi selanjutnya yaitu pengorganisasian informasi. Pengertian inventarisasi merupakan kegiatan mencatat koleksi bahan perpustakaan sebagai bukti bahwa koleksi menjadi milik perpustakaan yang bersangkutan. Buku inventaris dapat dipisahkan menurut jenis bahan perpustakaan seperti buku inventaris untuk buku, buku inventaris untuk non-buku, atau kaset CD, VCD. Yang kedua itu setiap eksemplar bahan perpustakaan mempunyai satu nomor inventaris, jadi tidak ada nomor inventaris yang sama. Format buku inventaris induk seperti ini. Katalogisasi deskriptif. Contoh katalog. Contoh katalog yaitu daerah deskripsi bibliografi. Deskripsi bibliografis adalah kegiatan yang menyangkut identifikasi bahan perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu pengindeksan dan bahasa indeks. Pengindeksan terjadi pada tahap masukkan sistem informasi dan mencakup proses-proses seperti pencatatan ciri-ciri dokumen yang penting, analisis isi dokumen, klasifikasi, dan pembuatan entry-entry katalog. Tujuan pengindeksan telah memungkinkan ditemukannya dokumen yang relevan dengan suatu permintaan dengan cepat. Hasil pengindeksan ialah indeks atau dalam arti luas yaitu sarana atau kunci yang menunjukkan pada penelusur dokumen-dokumen mana dalam gudang informasi yang secara potensial relevan dengan suatu permintaan. Di perpustakaan dan pusat informasi sarana ini ialah katalog perpustakaan dan susunan dokumen di rak. Topik pembahasan selanjutnya adalah proses simpan dan
temu kembali informasi atau informasi storage and retrieval yang berfokuskan subjek. Atau dengan perkataan lain, proses pengindeksan subjek pada tahap masukan dan proses penelusuran pada tahap luaran, khususnya peran bahasa indeks dalam simpan dan temu kembali informasi. Bahasa indeks ialah suatu bahasa artifisial karena ia tidak timbul dan tumbuh dengan spontan seperti bahasa alamiah, tetapi khusus diciptakan untuk tujuan tertentu dan dikembangkan secara terarah. Bahasa-bahasa alamiah seperti bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, dan sebagainya merupakan alat komunikasi yang dibutuhkan dan digunakan untuk semua aspek kehidupan. Sedangkan bahasa indeks adalah bahasa yang dibutuhkan untuk satu jenis komunikasi tertentu saja. Ciri-ciri bahasa alamiah seperti misalnya kekayaan perbendaharaan kata atau kosakata atau vokabulari, memungkinkan orang mengekspresikan gagasan, perasaan, dan keinginannya dengan berbagai cara dan nuansa. Ciri bahasa alamiah ini justru menjadikan bahasa alamiah medium yang kurang cocok untuk temu kembali informasi. Jadi, ada berbagai bahasa indeks yang memiliki ciri-ciri yang mungkin agak berbeda. Namun, dalam hal fungsi, semua bahasa indeks diciptakan untuk memenuhi dua fungsi utama, yaitu yang pertama memungkinkan pengindeks menyatakan subjek secara konsisten. Artinya, konsep yang sama di mana dan bila mana saja muncul akan diwakili istilah atau kode yang sama. Yang kedua, memungkinkan perluasan dan penyempitan ruang lingkup penelusuran dengan memperlihatkan hubungan-hubungan semantik antara istilah kode bahasa indeks tersebut. Ada dua jenis bahasa indeks. Yang pertama, bahasa indeks yang nonverbal atau skema badan klasifikasi atau classification. Yang kedua, bahasa indeks verbal, daftar tajuk subjek, dan thesaurus. Bagan klasifikasi. Yang pertama, dalam bagan klasifikasi pengetahuan dibagi menjadi sejumlah kelas utama yang mewakili suatu disiplin ilmu dan subdisiplin ilmu. Yang kedua, tiap kelas diwakili atau dinyatakan dengan menggunakan notasi yang menunjukkan tempat atau urutan kelas dalam bagan klasifikasi. Yang ketiga, hubungan antar subjek bersifat hierarkis. Yang keempat, karena subjek dinyatakan dengan notasi atau jadi ringkas, maka klasifikasi dapat digunakan untuk menyusun dokumen DIRA. Daftar tajuk subjek. Yang pertama, tiap konsep diwakili satu istilah atau frase yang disebut tajuk subjek. Ada konsep tunggal dan konsep majemuk, disusun menurut abjad menjadi daftar tajuk subjek. Yang kedua, ada pengawasan terhadap sinonim. Satu istilah dipilih dan dipakai sebagai tajuk subjek atau subject heading. Istilah yang tidak dipilih ditandai X dalam daftar tajuk subjek. Ini berarti bahwa harus dibuat acuan lihat dari istilah tidak terpilih ini ke istilah terpilih atau tajuk subjek. Yang ketiga, tiap konsep harus diwakili oleh istilah yang jelas, yang hanya mempunyai satu arti. Oleh sebab itu, homonim diberi istilah penjelas atau kualifier. Yang keempat, hubungan antar subjek diperlihatkan dengan menggunakan tanda XX atau lihat juga dalam daftar tajuk subjek. Contoh daftar tajuk subjek. Thesaurus. Thesaurus agak mirip daftar tajuk subjek, tetapi ada beberapa perbedaan prinsipil antara kedua bahasa indeks verbal ini. Cantuman bibliografi. Cantuman bibliografi berisi data yang mengidentifikasi dokumen dan karena itu dapat berfungsi sebagai wakil ringkas atau pengganti dokumen.
Katalog perpustakaan adalah kumpulan cantuman bibliografi yang mewakili dokumen koleksi perpustakaan yang disusun menurut sistematika yang memperlancar temu kembali. Cantuman bibliografi tercipta lewat proses pengindeksan. Pengindeksan terjadi menjadi dua proses atau dua tahap, yaitu pengatalogan deskriptif dan pengindeksan subjek. Pengatalogan deskriptif. Hasil dari pengatalogan deskriptif adalah cantuman bibliografi yang terdiri atas deskripsi bibliografi dan tajuk-tajuk dan atau titik temu. Deskripsi bibliografi. Deskripsi bibliografi terdiri atas data tentang ciri fisik dokumen yang dicatat dengan mengikuti peraturan ISBD, International Standard Bibliography Description. Jadi dibagi menjadi 8 daerah atau area yang masing-masing terdiri lagi atas beberapa unsur. Yang kedua, tajuk-tajuk. Sesudah deskripsi bibliografi selesai dibuat, pengatalog menetapkan tajuk untuk cantuman bibliografi. Tajuk adalah unsur yang menentukan urutan cantuman dalam katalog. Tajuk juga berfungsi sebagai titik temu atau access point. Tajuk bukan bagian dari deskripsi bibliografi tetapi bagian atau unsur dari cantuman bibliografi. Tajuk yang ditetapkan pada tahap pengatalogan deskriptif adalah tajuk non-subjek, yaitu tajuk berupa nama pengarang dan bertanggungjawab lain. Yang kedua, tajuk berupa judul. Tajuk-tajuk ini ada yang merupakan tajuk entry utama atau main entry heading dan tajuk entry tambahan atau edit entry heading. Pengindeksan subjek. Pengindeksan subjek terdiri atas dua tahap, yaitu analisis subjek dan penerjemahan. Analisis subjek. Pada tahap ini, pengindeksan mempelajari isi dokumen untuk mengetahui subjek apa saja yang dibahas dalam dokumen. Bagian-bagian yang mendapat perhatian khusus ialah judul dokumen, daftar isi, kata pengantar dan pendahuluan, sebab di bagian-bagian inilah biasanya terdapat informasi yang bermanfaat untuk mendapatkan gambaran tentang pokok-pokok bahasan dokumen. Penerjemahan. Pengindeksan menerjemahkan hasil analisis subjek dengan cara yang pertama, mencari dalam bagian klasifikasi, misalnya Dewey Decimal Classification, nomor kelas yang sesuai untuk mewakili subjek dokumen. Nomor kelas ini menjadi unsur pertama dari nomor panggil atau call number apabila di perpustakaan tersebut dokumen disusun menurut subjek. Mencari dalam daftar tajuk subjek, satu atau lebih tajuk yang sesuai untuk menyatakan subjek dokumen. Sekian dari materi yang saya sampaikan tentang materi dasar organisasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.